Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya akan membahas mengenai pengorganisasian materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulfiani Fajrina dengan NIM H0525532. Saya dari kelas PGSD 2025D. Di sini saya akan membahas mengenai pengorganisasian materi IPS untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampu oleh dosen Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita ketahui terlebih dahulu latar belakang dari pengorganisasian materi IPS di SD. Di tingkat SD, pengorganisasian materi IPS dirancang secara sederhana, integratif, dan menyenangkan untuk anak usia 6-12 tahun karena disesuaikan dengan kurikulum Merdeka atau K13 dengan fokus pada pengenalan lingkungan sosial baik secara holistik bukan hafalan. Mengapa? Agar siswa dapat memahami interaksi manusia dengan masyarakat dan alam. IPS di SD adalah satu mata pelajaran terpadu, bukan terpisah seperti di SMA dengan alokasi 4-6 jam pelajaran per minggunya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengorganisasian materi IPS. Pengorganisasian materi IPS dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pengorganisasian terpisah. Pengorganisasian terpisah yaitu pendekatan dalam pendidikan yang dimana setiap mata pelajaran diajarkan secara mandiri dan terpisah dari yang lain. Yang kedua, pengorganisasian korelatif, yaitu pendekatan dalam pengorganisasian materi pelajaran yang bertujuan mencari keterkaitan atau hubungan antar disiplin ilmu yang berbeda. Dan yang ketiga, pengorganisasian fusi, yaitu salah satu pendekatan pengorganisasian materi pembelajaran di mana berbagai disiplin ilmu digabungkan menjadi satu kesatuan yang terpadu sehingga ciri dan warna disiplin ilmunya menjadi tidak tampak lagi. Nah, pengorganisasian fusi inilah yang sering kali diterapkan dalam pembelajaran materi IPS di SD. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan materi mengenai pengertian dan prinsip pengorganisasian materi IPS di sekolah dasar. Adapun definisinya yaitu proses merencanakan, menyusun, dan mengimplementasikan materi pembelajaran IPS agar lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip dasarnya yaitu integratif atau terpadu, berbasis anak, progresif, inklusif, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan model pengorganisasian materi IPS di sekolah dasar. Di sekolah dasar, model yang dominan digunakan adalah model terpadu atau tematik, bukan terpisah, sesuai dengan kurikulum Merdeka yang fleksibel. Alasannya karena model terpadu atau integratif di SD IPS sebagai satu mata pelajaran gabungan dan tematik karena materi di SD disusun berdasarkan tema besar Project Based Learning atau yang biasa disebut PBL, dan menghindari model terpisah karena di SD sejarah tidak diajarkan terpisah dari geografi untuk mencegah fragmentasi dan membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan struktur materi IPS di sekolah dasar. Materi IPS di sekolah dasar disusun per semester, bertahap per kelas, berdasarkan CP Kemendikbud dengan komponen utama geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan PPKN. Di kelas 1 sampai kelas 3, fokus materinya adalah pengenalan karena disesuaikan dengan karakteristik anak usia 6-9 tahun yang lebih suka belajar melalui bermain, cerita, dan pengamatan
kegiatan langsung. Fokus utamanya adalah membangun kesadaran diri siswa dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan terdekat dengan pendekatan integratif atau tematik sesuai kurikulum Merdeka. IPS di sini adalah satu mata pelajaran terpadu bukan terpisah dengan alokasi 2-4 jam pelajaran per minggunya. Sedangkan di kelas 4 sampai kelas 6, fokus pengajarannya adalah analisis sederhana. Dengan fokus pada analisis sederhana untuk anak usia 9-12 tahun, siswa mulai diajak berpikir mengapa dan bagaimana. Sebagai contoh, mengapa gotong royong itu penting? Nah, sambil tetap menjaga elemen menyenangkan melalui aktivitas kelompok dan proyek, materi berkembang dari lingkungan lokal ke nasional atau global untuk membangun profil pelajar Pancasila yang kritis, gotong royong, dan bertanggung jawab. Kita masuk ke pembahasan tahapan pengorganisasian materi IPS di sekolah dasar. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama adalah perencanaan, yaitu analisis CP kurikulum dengan memilih tema yang relevan, misalnya isu lokal seperti banjir di daerah para siswa, atau membuat RPP atau silabus dengan tujuan 3-5 indikator pertemuan. Yang kedua, tahapan penyusunan materi dengan mengurutkan dari konkret ke abstrak dengan menggunakan media sederhana seperti gambar, video, animasi, atau bahan alam yang diintegrasikan dengan nilai Pancasila. Tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan, yaitu metode aktif seperti bermain, contohnya role playing pasar, dan observasi seperti kunjungan taman, atau bahkan metode proyek seperti membuat poster budaya. Dan tahapan yang keempat adalah evaluasi, yaitu formatif atau observasi kelompok, sumatif yaitu tes gambar atau kuis, dan merevisi materi berdasarkan umpan balik para siswa. Selanjutnya kita masuk di pembahasan keuntungan dan tantangan. Adapun keuntungannya yaitu membangun fondasi sosial sejak dini, menyenangkan dan relevan. Bagi siswa dapat menerapkan di kehidupan nyata seperti gotong royong di sekolah. Dan adapun tantangannya yaitu anak mudah bosan. Maka solusinya guru dapat memvariasikan aktivitas dan juga kurangnya fasilitas. Maka solusinya guru bisa menggunakan bahan-bahan lokal atau secara online, yaitu dengan rumah belajar. Adapun strategi yang efektif yaitu menggunakan PBL. Dengan menggunakan strategi PBL, siswa dapat menyelesaikan masalah seperti misalnya masalah bagaimana menjaga lingkungan desa dengan mereka melibatkan orang tua untuk penguatan dari materi mereka. Dari penjelasan materi tadi, saya simpulkan bahwa pengorganisasian materi ilmu pengetahuan sosial merupakan proses esensial dalam perencanaan pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan pengajaran yang terstruktur, relevan, dan efektif bagi siswa. Melalui pendekatan ini, guru dapat mengintegrasikan berbagai elemen seperti tujuan pembelajaran, konteks sosial budaya, dan metode pengajaran inovatif untuk membangun pemahaman holistik tentang masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Secara keseluruhan, pengorganisasian materi IPS tidak hanya memfasilitasi pencapaian kompetensi dasar sesuai kurikulum Merdeka atau KTSP, tetapi juga menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, empati sosial, dan kesadaran kewarganegaraan pada setiap siswa. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi pengorganisasian materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.